Nama saya Driati Ramadhani dari kelas 12 IPA 1 SMA Harapan Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme yang telah saya rangkum menjadi beberapa slide untuk tugas proyek biologi saya. A. Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang bertujuan mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Terdapat 3 tujuan utama proses metabolisme. Pertama, mengkonversi bahan bakar atau makanan untuk dijadikan bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat. Kedua, mengkonversi makanan energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler. Dan tiga, mengeliminasi limbah metabolisme. Metabolisme juga dapat dikatakan sebagai terjadinya semua reaksi kimia yang pada organisme hidup, termasuk perpindahan zat dan pencernaan dalam dan di antara sel yang berbeda. Kelompok reaksi yang terjadi pada tingkat sel dikenal dengan nama metabolisme perantara atau metabolisme intermediate. B. Tahapan metabolisme. Metabolisme adalah proses dasar yang terjadi pada setiap makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami proses yang sama agar berfungsi normal dalam kehidupan sehari-hari. Pada tubuh manusia, metabolisme bekerja melalui dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Prosesnya berlangsung secara bersamaan. Berikut penjelasannya. 1. Katabolisme. Katabolisme adalah proses pembakaran kalori dari makanan beserta pengolahan dan pemecahan nutrisinya yang digunakan oleh tubuh sebagai energi. Metabolisme akan mengubah zat dalam makanan minuman yang masuk ke tubuh. Contohnya seperti asam amino yang sebelumnya adalah kandungan protein, karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya zat-zat tersebut diserap ke dalam darah dan didistribusikan ke sel-sel tubuh untuk digunakan ketika tubuh memerlukan sumber energi. 2. Anabolisme. Anabolisme adalah tahap pembakaran energi. Dikatakan demikian karena energi yang ada akan digunakan untuk perbaikan jaringan tubuh yang rusak sehingga terbentuk yang baru, sekaligus menghasilkan berbagai hormon. Jika mengonsumsi lebih banyak kalori dari makanan maupun minuman, maka secara otomatis tubuh juga akan menyimpan lebih banyak energi yang dihasilkan sebagai jaringan lemak. C. Hal-hal yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Setiap orang umumnya berbeda-beda dalam menghasilkan energi melalui tingkat metabolisme atau banyaknya kalori yang dibakar oleh tubuh. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat metabolisme. 1. Suhu tubuh. 2. Stimulan. 3. Hormon. 4. Kehamilan. 5. Usia. 6. Konsumsi makanan dan minuman. 7. Ukuran dan komposisi tubuh. 8. Jenis kelamin. 9. Genetik. 10. Tingkat aktivitas. D. Gangguan metabolik. Gangguan metabolik akan menyebabkan tubuh memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak zat penting untuk tetap sehat. Ini terjadi karena kegagalan dalam proses metabolisme. Akibatnya, beberapa penyakit beberapa zat penting tersebut jumlahnya kurang atau lebih. Manusia harus memiliki beberapa jenis protein dan juga asam amino yang digunakan untuk memaksimalkan. Banyak kemungkinan kelainan terjadi yang disebabkan oleh gangguan metabolik. Maka dari itu, banyak penyakit yang dapat timbul. Banyak sekali gangguan yang berhubungan dengan proses metabolisme telah diidentifikasi dan terus ditemukan. Beberapa jenis penyakit yang bisa terjadi adalah sebagai berikut. 1. Penyakit tiroid. 2. Diabetes. 3. Galaktosemia. 4. Fenilketonuria. 5. Kelainan metabolisme bawaan. E. Langkah meningkatkan metabolisme tubuh. Metabolisme dengan pencernaan merupakan dua hal yang berbeda. Metabolisme berkaitan dengan pengolahan makanan, kemudian mengubahnya menjadi energi. Sementara pencernaan berkaitan dengan proses pemecahan dan pencernaan zat-zat makanan sehingga memberi nutrisi bagi tubuh. Lalu, mengapa banyak yang menginginkan kerja metabolisme yang lebih cepat? Alasannya adalah dengan proses metabolisme efektif dapat memastikan apa yang dikonsumsi tidak menjadi lemak, melainkan energi. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan metabolisme tubuh. 1. Konsumsi banyak protein. 2. Banyak mengonsumsi buah dan sayur. 3. Minum teh hijau atau teh olong. 4. Tidur yang nyenyak. 5. Olahraga berintensitas tinggi. 6. Minum banyak air. Sekian penjelasan saya tentang metabolisme. Terima kasih.